Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bu Fit. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan lanjut lagi membahas materi pedagogik atau materi umum indikator 27 sampai 33. Ini adalah indikator lanjutan dari indikator di video sebelumnya ya teman-teman. Namun sebelum itu saya ingin memberikan sedikit informasi kepada teman-teman terkait pengalaman dari beberapa rekan guru yang sudah melaksanakan pretest PPG 2002 kemarin. Yang pertama, untuk proporsi materi soal pedagogik dan materi profesional itu menurut beberapa peserta hampir sama banyak ya teman-teman, hampir 50% 50% seperti itu. Kemudian untuk soalnya sendiri itu tidak keluar dari kisi-kisi yang sudah diberikan. Nah, adapun soal-soal yang keluar diantaranya yang pertama untuk indikator 1 sampai 20 itu katanya banyak yang keluar di video saya sebelumnya ya, di part 1 sampai seterusnya itu banyak yang keluar di sana. Silahkan teman-teman pelajari aja mulai dari video part 1 saya seperti itu. Kemudian yang kedua ya, beberapa yang keluar itu adalah tentang penilaian ya teman-teman. Jadi penilaian dan instrumen penilaiannya ini juga sudah pernah saya bahas di video pas sebelumnya. Silakan teman-teman ingat kembali ya. Untuk penilaian itu ada 3 ranah: ranah kognitif, afektif, dan psikomotoriknya, dimana ketiga ranah ini nanti juga mempunyai instrumen penilaian tersendiri ya. Adapun untuk bentuk soalnya itu katanya lumayan panjang-panjang ya teman-teman untuk soal penilaian. Tetapi di sini untuk penilaian walaupun soalnya panjang-panjang sebenarnya kita bisa jawab dengan cepat dan tepat ya jika kita sudah paham kata kunci atau apa yang dimau oleh soal seperti itu. Nanti di akhir video ini juga akan saya tampilkan kembali beberapa jenis soal penilaian beserta kata kuncinya, nanti akan saya garis bawahi ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya yang banyak keluar itu adalah tentang merumuskan indikator ya. Jadi disediakan KD indikatornya seperti apa. Kemudian yang berikutnya itu menentukan tujuan pembelajaran, dan beberapa itu adalah tentang teori belajar ya teman-teman. Ini juga sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Silakan teman-teman pelajari kembali. Dan yang terakhir ya, untuk informasi yang terakhir itu adalah tentang passing grade ya teman-teman. Jadi untuk passing grade sendiri memang kalau passing grade itu dari dulu tidak jarang diinformasikan secara jelas nilai pretest, nilai passing grade itu seperti apa, dan kalau kita tes itu nilainya itu nggak langsung keluar ya teman-teman. Tapi untuk jurusan PAI teman-teman yang bernaung di dinas kemarin di pretest 2019, nah waktu itu masih menggunakan sistem CAT ya. Jadi itu nilainya langsung keluar teman-teman kalau yang jurusan PAI, dan nilai passing grade-nya itu sudah ditentukan waktu itu 55. Jadi dari sini bisa kita analogikan untuk mapel-mapel yang lain, nilai passing grade-nya itu mungkin sekitar 55 ya. Jadi nanti teman-teman untuk mencapai nilai 55 ini dari 120 soal, kira-kira nanti teman-teman itu harus benar minimal 60 soal gitu. Oke, itu teman-teman sedikit informasi dari saya terkait beberapa pengalaman dari peserta PPG tahun berikutnya, peserta PPG di tahun 2002 kemarin. Berikutnya kita akan langsung membahas soal indikator 27 sampai 33. Ini dia soalnya. Oke teman-teman, kita mulai dari indikator 27. Indikator 27 ini disajikan kasus tentang pembelajaran di kelas. Peserta dapat mengidentifikasi nilai karakter yang tersirat dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ini kita akan mencari nilai karakternya ya teman-teman. Soal yang pertama, Pak Anto dalam proses pembelajaran selalu membiasakan peserta didiknya untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Oke, saya cukupkan baca soalnya sampai di sini. Kita lanjut ke apa yang dimau oleh soal ya. Berdasarkan kondisi tersebut, nilai karakter yang tersirat dalam proses pembelajaran tersebut adalah, oke, di sini teman-teman saya garis bawahi berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Berarti nilai karakternya di sini adalah religius ya teman-teman. Jadi jawabannya
A ya. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Bu Citra, guru di SD Bahagia Pagi, pada waktu pembelajaran tentang membuat model tiruan gunung berapi, terlihat para peserta didik membuat sisa kertas, koran, dan karton di dekat meja mereka, membuang sisa kertas ya. Kemudian Bu Citra sudah berulang kali mengingatkan agar para peserta didik selalu menjaga kebersihan kelas. Namun sepertinya mereka masih belum mengindahkannya. Andi yang duduk di barisan paling belakang tiba-tiba mengambil sapu dan membersihkan lantai kelas. Tindakan yang dilakukan Andi merupakan bentuk keberhasilan pembelajaran dalam menanamkan nilai karakter, khususnya karakter. Jadi di sini saya garis bawahi mengambil sapu dan membersihkan lantai kelas. Berarti di sini ada karakter tanggung jawab ya. Tanggung jawab atau kesadaran diri. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah A ya teman-teman, tanggung jawab. Kemudian nomor 3, ini masih nilai karakter ya teman-teman. Nomor 3, Bambang merupakan salah satu peserta didik di SD Nusa. Dia selalu ketinggalan pelajaran mengarang sebab tidak memiliki buku tulis yang cukup. Dia hanya memiliki 1 buku untuk semua catatan pelajaran sehingga campur dengan mata pelajaran lain. Hal ini karena kondisi ekonomi sejak kedua orang tuanya meninggal dunia. Saat ini Bambang yatim piatu. Dori sebagai teman satu mejanya secara diam-diam memberi kado buku tulis 1 lusin kepada Bambang. Tindakan yang dilakukan Dori tersebut merupakan salah satu bentuk keberhasilan pembelajaran dalam menanamkan nilai karakter, khususnya karakter. Oke, di sini kata kuncinya secara diam-diam memberikan kado buku tulis ya terhadap temannya yang kesulitan atau yang sedang kesusahan. Berarti ini adalah karakter, jelas karakter peduli ya teman-teman. Oke, itu dia soal tentang nilai karakter ya teman-teman. Berikutnya indikator 28. Indikator 28 ini tentang kompetensi guru yang profesional. Soalnya adalah yang pertama, yang termasuk kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru. Oke, untuk kompetensi guru ya teman-teman. Kompetensi guru itu ada kompetensi pedagogik, seperti yang kita ketahui, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, kepribadian. Kemudian nanti ada kompetensi profesional ya teman-teman. Jadi ada 4 kompetensi guru yang harus dikuasai. Nah di indikator 28 ini tentang kompetensi guru yang profesional ya teman-teman. Soalnya adalah yang termasuk kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru adalah, kita lihat yang option A, berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tertulis atau bentuk lain. Berkomunikasi, oke, ini saya garis bawahi kata berkomunikasi, berarti ini sudah masuk sosial ya teman-teman, ke ranah sosial. Jadi kompetensi sosial. Yang dimau soal di sini adalah kompetensi profesionalnya. Kita lihat yang B, bersikap inklusif, objektif, dan tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, dan kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Oke, jelas di sini juga sosial ya teman-teman. Kemudian yang ke C, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Tanggung jawab, kemudian etos kerja, rasa bangga, perasaan itu adalah sebuah kepribadian ya teman-teman. Jadi ini adalah kompetensi kepribadian, bukan kompetensi profesional ya. Kemudian kita lihat yang D, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran bidang. Jelas ini adalah kompetensi profesional karena menguasai SK, KD itu adalah bagian dari kompetensi profesional guru ya. Jadi jelas jawabannya yang D ya teman-teman. Kalau yang E, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Menjunjung tinggi kode etik berarti itu adalah kepribadian ya teman-teman. Oke, berikutnya soal nomor 2. Untuk membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru yaitu, oke, di sini saya garis bawahi, membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial. Kita lihat yang A, mencontohkan bahwa sikap toleran itu penting.
Yang B, memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai toleransi dalam hubungan sosial. Yang C, membiasakan siswa untuk mulai membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Yang D, melatih peserta didik mempersiapkan kesehatan untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. Yang E, mengadakan diskusi untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di lingkungan. Oke teman-teman, di sini jawaban yang tepat itu adalah E ya teman-teman, mengadakan diskusi. Karena kalau yang A, B, C, dan D ini masih satu arah teman-teman. Mencontohkan, kemudian memberikan pemahaman, kemudian membiasakan siswa, melatih peserta didik, ini masih satu arah. Tapi kalau udah diskusi, itu berarti dua arah ya, ada diskusi antara guru dan siswa. Jadi guru membimbing, nanti siswa merespon atau diskusi ya, seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah E ya teman-teman, mengadakan diskusi untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di lingkungan. Soal nomor 3, perhatikan beberapa kompetensi berikut ini. Jadi ini ada 5 kompetensi ya teman-teman. Kita baca dulu yang dimau soal itu yang apa ya. Guru SD yang profesional salah satunya ditandai dengan guru yang memiliki kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan guru untuk, jadi di sini yang dimau soal itu kompetensi profesional ya. Dari yang 5 di atas ini yang masuk kompetensi profesional yang mana? Kita lihat yang nomor 1, membuat peta konsep materi esensial. Kalau udah berhubungan dengan materi, berarti itu adalah kompetensi profesional guru ya. Ini adalah kompetensi profesional. Kemudian yang 2, menjadi tokoh idola di masyarakat. Berarti ini adalah sosial ya teman-teman. Kalau udah berhubungan sama masyarakat, berarti itu adalah sosial, kompetensi sosial. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi material yang memicu reaksi. Oke, ini adalah materi ya, materi. Jadi mengidentifikasi material berarti itu masuk kompetensi profesional. Kemudian yang nomor 4, menjadi tokoh masyarakat. Ini berhubungan dengan masyarakat, berarti ini adalah kompetensi sosial. Yang 5, membuat mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat. Ini juga berhubungan sama masyarakat, berarti kompetensi sosial. Jadi yang merupakan kompetensi profesional di sini adalah 1 dan 3 ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah E. Oke, itu tadi 3 soal tentang kompetensi profesional indikator 28. Selanjutnya kita ke indikator 29. Indikator 29 ini tentang profesi guru. Disajikan materi tentang regulasi profesi guru. Peserta dapat melakukan analisis terhadap kebijakan nasional dan regulasi mengenai guru sebagai jabatan profesional. Oke, soalnya adalah yang pertama, guru memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Dikarenakan peranan yang penting tersebut, seorang guru hendaknya mendapatkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan regulasi profesi guru yang tentunya akan meningkatkan kualitas profesionalitas guru. Berikut ini yang merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas profesionalitas guru sesuai dengan regulasi dan kebijakan nasional, yaitu, jadi di sini saya garis bawahi, meningkatkan kualitas profesionalitas guru sesuai dengan regulasi dan kebijakan nasional. Di sini jawaban yang tepat itu adalah kita yang E ya teman-teman. Maksudnya kita baca dulu yang option A. Guru hanya perlu memiliki kualitas merancang proses pembelajaran dan tidak perlu lagi meningkatkannya. Oke, di sini ada kata tidak perlu lagi meningkatkannya. Ini jelas option A salah ya untuk meningkatkan kualitas guru. Jadi jelas jawabannya ada kata negatif di sini, tidak perlu lagi meningkatkannya, bukan jawabannya berarti. Yang B, menyamaratakan gaji yang diperoleh guru tanpa melihat golongan ataupun tingkat pendidikan. Jelas juga salah ya, menyamaratakan gaji itu bukan jawaban yang tepat ya. C, mengupayakan adanya program pemindahan tugas setelah melalui masa jabatan. Program pemindahan tugas dengan meningkatkan kualitas profesionalitas itu tidak ada hubungannya ya teman-teman.
Yang ke D, memposisikan guru sebagai profesional dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan mengajar melalui pendidikan atau pelatihan. Oke, ini jelas jawabannya untuk meningkatkan profesionalitas ya, yakni mengembangkan keterampilan-keterampilan mengajar melalui pendidikan atau pelatihan. Sementara jawaban yang paling tepat ini D ya teman-teman. Kita lihat dulu yang E, memberikan batasan usia pendidikan guru guna mendapatkan guru yang produktif. Ini juga salah. Jadi tidak ada batasan usia ya dalam pendidikan. Oke, jelas jawabannya di sini D ya teman-teman. Berikutnya adalah soal nomor 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa guru merupakan tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal. Pernyataan yang tepat untuk tentang tenaga profesional dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah, jadi ini ada undang-undang ya, jadi pernyataan yang tepat tentang profesional dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu adalah apa? Jadi silakan teman-teman buka kembali Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Di sini jawaban yang tepat itu adalah B ya teman-teman. Kegiatan yang dilakukan oleh seorang yang memerlukan keahlian atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Oke, ini tenaga profesional dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Opsi yang tepat itu adalah B. Oke, berikutnya teman-teman kita ke indikator 30. Indikator 30, sebuah kasus etika profesi guru. Diberikan sebuah kasus etika profesi guru, peserta dapat mengenali sanksi pelanggaran kode etik guru. Oke, ini mengenai pelanggaran kode etik guru ya teman-teman. Soalnya, yang pertama, Bu Dani merupakan guru kelas 5 di sekolah dasar. Dari awal menjadi guru, Bu Dani selalu hanya memberikan tugas kepada siswanya. Setelah itu, kelas ditinggalkan begitu saja. Bahkan suatu ketika, Bu Dani memberikan siswa-siswanya pekerjaan yang sangat banyak namun tidak diperiksa, sehingga membuat banyak orang tua siswa yang protes akan sikap Bu Dani. Kasus di atas menunjukkan bahwa Bu Dani tidak profesional dan harus diberikan sanksi oleh kepala sekolah. Sanksi yang tepat yang harusnya diberikan kepada Bu Dani adalah, oke teman-teman, ini untuk mengenai kode etik guru itu ada 3 sanksi ya teman-teman. Yakni di sini ada 3 pelanggaran maksud saya, yakni pelanggaran ringan, kemudian pelanggaran sedang, dan pelanggaran yang berat ya. Jadi kasus Bu Dani ini termasuk dalam pelanggaran ringan ya, karena dia hanya mengasih tugas kepada siswa. Untuk pelanggaran ringan, sanksi yang tepat itu apa? Yang pertama, A, dilaporkan ke Kepala Dinas Pendidikan sehingga profesi gurunya dapat dicabut. Ini tentu bukan sanksi untuk pelanggaran ringan ya. Kemudian yang B, dipecat secara tidak terhormat. Ini juga salah. Yang C, dipindah tugaskan ke daerah yang terluar dan terpencil. Ini juga bukan sanksi untuk pelanggaran ringan ya. Yang D, diberikan peringatan dan pembinaan, dapat berubah sikap dan lebih profesional dalam menjadi seorang guru. Oke, itu teman-teman kata kunci untuk pelanggaran ringan itu adalah diberikan peringatan ya, diberikan peringatan dan pembinaan. Itu sanksi untuk pelanggaran ringan seperti di soal ini ya teman-teman. Jadi jawabannya di sini adalah D ya teman-teman, diberikan peringatan dan pembinaan untuk dapat berubah sikap dan lebih profesional dalam menjadi seorang guru. Kalau yang E, membiarkan saja sebagai wujud pengecualian, itu juga salah ya teman-teman. Membiarkan itu salah. Kemudian kita ke nomor 2. Nomor 2, di sebuah blogspot memuat berita tentang kekerasan yang dilakukan guru. Kejadian ini bermula saat hari itu MJ, yaitu guru mata pelajaran di kelas korban, memberikan materi pelajaran matematika. Jadi ini ada inisial MJ, yaitu seorang guru mata pelajaran di kelas korban memberikan materi pelajaran matematika. MJ kemudian memberikan tugas matematika yang dikerjakan secara berkelompok.
MJ merupakan siswa dari kelompok 4 bersama rekannya yaitu AG dan DG. MJ diduga kesal dengan kelompok 4 karena saat ia memeriksa pekerjaan siswanya, kelompok tersebut tidak segera mengerjakan tugas yang diberikannya. Sehingga MJ ini adalah gurunya ya, memukul bagian muka korban dengan punggung tangan kanannya. Akibatnya, pukulan tersebut mengenai hidung korban hingga berdarah atau mimisan. Sanksi yang dikenakan kepada guru yang melakukan pemukulan tersebut yaitu A. Dikucilkan dalam lingkungan masyarakat sekolah, B. Penundaan pemberian hak sebagai guru, C. Diberi surat peringatan yang pertama, D. Dikeluarkan sebagai anggota masyarakat, E. Diajukan ke dalam sidang pengadilan. Oke teman-teman, ini untuk kasus ini termasuk pelanggaran sedang ya, memukul muka korban dengan punggung tangan kanannya, kecuali kalau memukul dengan suatu benda tajam atau apa itu masuk ke pelanggaran berat ya. Tapi kalau ini memukul bagian muka korban dengan punggung tangannya itu masih pelanggaran sedang ya. Ada yang mengkategorikan sebagai pelanggaran sedang sehingga sanksi yang tepat itu adalah B ya, penundaan pemberian hak sebagai guru ya, itu untuk pelanggaran sedang. Kalau diajukan ke dalam sidang pengadilan itu hak dari orang tuanya ya, itu hak orang tuanya ketika ada orang tua menuntut. Tapi kalau untuk pelanggaran sedang, sanksinya itu adalah berupa penundaan pemberian hak sebagai guru seperti itu. Oke, berikutnya soal nomor 3. Jadi Merdeka.com memberitakan seorang guru honorer berinisial FS disangka memukul siswanya Yusran Hasan 16 tahun menggunakan kayu hingga meninggal dunia. Oke, di sini jelas pelanggaran berat ya, teman-teman. Udah menggunakan kayu dan meninggal dunia. Jelas ini adalah pelanggaran berat. Maka ketika ada pelanggaran berat terhadap kode etik guru, ini sanksinya itu adalah sanksi yang berat ya. Ini yang paling berat itu adalah E, hukuman tindak pidana yang dituntut oleh keluarga korban. Oke, berikutnya saya ini untuk penilaian ya, di akhir video ini saya kasih teman-teman beberapa soal penilaian yang bisa teman-teman pelajari, menentukan alat penilaian yang sesuai dengan hasil pembelajaran. Ya, ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di video part berikutnya, tapi di sini saya tambahkan beberapa soal dengan kata-kata kuncinya ya, teman-teman, sehingga teman-teman lebih mudah mempelajarinya. Oke, yang pertama untuk soal penilaian pertama, ini nanti teman-teman screenshot aja soalnya, dan teman-teman perhatikan tanda apa namanya yang saya garis bawahi ya, teman-teman, tanda merah yang saya garis bawahi itu menandakan kata kunci untuk penilaian apa, seperti itu. Nah, di soal pertama ini yang saya garis bawahi adalah hasil karya. Hasil karya ini merupakan kata kunci dari penilaian produk ya, teman-teman. Kemudian soal kedua saya garis bawahi ada kata sikap jujur. Sikap jujur ini adalah alat penilaian untuk lembar observasi ya, atau penilaian sikap ya. Penilaian sikap itu adalah salah satunya adalah lembar observasi. Kalau teman-teman menemukan ada kata sikap jujur, berarti alat penilaian yang tepat itu adalah lembar observasi ya. Guru melakukan pengamatan sesuai indikator. Kemudian yang soal nomor 3 ini saya garis bawahi ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini ada A, B, C, D, E. Kalau penilaian pengetahuan berarti itu yang pertama ada tes tertulis, kemudian ada tes lisan. Kalau lembar observasi itu pengetahuan sikap ya, penilaian sikap ya, teman-teman. Jadi yang pengetahuan itu adalah tes tertulis, tes lisan, pilihan ganda, dan penugasan. Jadi A, C, D, dan E ya. A, C, E. Ini pilihan ganda, teman-teman. Pilihan ganda itu masuk ke penilaian tertulis ya, teman-teman.
Jadi nggak perlu teman-teman pilih yang untuk pilihan ganda. Jadi yang merupakan penilaian pengetahuan itu adalah A, C, dan E ya, karena A di tes tertulis itu udah masuk pilihan ganda isian. Jadi yang D ini nggak perlu teman-teman tulis. Jawaban yang tepat itu adalah E ya, A, C, dan E. Kemudian berikutnya ini saya garis bawahi kata kuncinya membuat dengan skala yang benar. Membuat denah kelas dengan skala yang benar. Membuat itu ya teman-teman, kata membuat ini adalah kata kerja operasional ranah kognitif C6 atau ranah pengetahuan ya. Berarti ini menilai pengetahuan. Jadi jenis instrumennya teman-teman pilih aja yang instrumen pengetahuan ya. Kalau tes lisan ini bukan untuk ini memang tes lisan itu pengetahuan ya teman-teman, tetapi itu tidak tepat dengan yang dimau soal, yaitu membuat. Membuat itu berarti bukan tes lisan ya. Kalau observasi ini sikap, jurnal ini juga sikap ya teman-teman. Kalau tes tertulis ini pengetahuan ya. Kemudian demonstrasi itu adalah keterampilan. Nah, di sini jangan teman-teman, karena di sini membuat denah kelas bukan berarti teman-teman itu akan memilih demonstrasi ya atau keterampilan, karena kata membuat teman-teman, membuat denah kelas ya. Membuat itu adalah KKO atau kata kerja operasional dari ranah kognitif atau pengetahuan. Jadi teman-teman pilih jawaban yang yang pengetahuannya ya teman-teman. Jadi di sini adalah D ya yang paling tepat, tes tertulis. Oke, bukan demonstrasi ya. Kalau demonstrasi itu udah keterampilan ya atau psikomotoriknya. Oke, itu teman-teman. Oke, selanjutnya ini masih penilaian ya teman-teman. Jadi soalnya lumayan panjang-panjang, tapi kita bisa garis bawahi kata kuncinya aja teman-teman. Yang selanjutnya ini saya garis bawahi yang soal nomor 5 itu menilai sikap sosial. Tadi sudah saya katakan kalau untuk sikap itu penilaian yang tepat itu adalah lembar jurnal hasil observasi ya. Jadi jawabannya B ya teman-teman. Kemudian ini sudah ada keterangannya ya teman-teman di soalnya. Jadi apabila Bu Cika akan melakukan penilaian terhadap keterampilan. Oke, sini saya garis bawahi penilaian terhadap keterampilan ya teman-teman. Penilaian terhadap keterampilan, maka alat evaluasinya apa? Jelas kalau penilaian terhadap keterampilan itu adalah praktik ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat itu A. Oke, jadi tidak perlu teman-teman baca secara keseluruhan dari soalnya ya untuk penilaian. Kemudian berikutnya ini masih penilaian. Terdapat pencapaian kompetensi mengidentifikasi pemanfaatan. Mengidentifikasi ini sama dengan yang tadi membuat ya, termasuk ranah kognitif. Mengidentifikasi juga termasuk ranah kognitif, yaitu kata kerja operasional C1 ya teman-teman, C1 pemahaman. Jadi jelas di sini jawaban yang tepat itu adalah D ya, tes tertulis. Ini untuk ranah pengetahuannya. Kemudian yang nomor 8 sini saya garis bawahi menilai sikap sosial. Kalau teman-teman menemukan kata menilai sikap sosial itu adalah lembar jurnal hasil observasi teman-teman. Jelas ya. Jadi jawabannya B. Kemudian yang nomor 9 saya garis bawahi mengukur kemampuan siswa menghasilkan karya. Menghasilkan karya berarti itu adalah kinerja. Kemudian ada kata secara berkelompok ya teman-teman. Secara berkelompok, menghasilkan karya secara berkelompok itu adalah kinerja ya teman-teman. Jadi penilaian yang tepat itu adalah penilaian kinerja. Kemudian berikutnya, soal berikutnya menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Bu Lastri, guru kelas 4, menetapkan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Setelah diskusi kelompok, oke, teman-teman di sini saya garis bawahi diskusi kelompok. Kalau ada kata diskusi kelompok berarti itu adalah
unjuk kerja ya teman-teman, seperti di soal sebelumnya ya, unjuk kerja. Jadi jawabannya di sini adalah C ya. Kemudian yang nomor 11 di sini menampilkan sikap patuh. Di sini saya garis bawahi indikatornya menampilkan sikap patuh, kemudian menilai perilaku siswa. Menilai perilaku pasti itu adalah penilaian sikap ya teman-teman. Jelas di sini itu adalah lembar observasi ya, atau pedoman observasi. Oke, jawaban yang tepat itu adalah A ya. Kemudian nomor 12 ini ada KD menyajikan hasil identifikasi. Kemudian kita baca aja ya yang nomor 12. Menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu, Buddha, Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini dengan indikator yang diberikan, yakni indikator menampilkan identifikasi kerajaan Hindu di Bali dengan membuat clipping kerajaan Hindu di Bali yang siswa memperoleh melalui media cetak maupun media elektronik. Penyajian clipping tersebut dinilai dengan ini mengumpulkan clipping ya teman-teman. Mengumpulkan clipping itu termasuk portofolio ya teman-teman. Jadi di sini jelas jawabannya itu adalah A, penilaian portofolio. Oke, berikutnya di sini ada kata mendemonstrasikan teman-teman. Ingat kalau ada kata mendemonstrasikan berarti itu adalah unjuk kerja ya teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah C. Kemudian yang nomor 15 ada membuat model sistem tata surya, kemudian menampilkan cara membuat produk. Berarti ini saya garis bawahi ya teman-teman, membuat model kemudian membuat produk berarti itu adalah penilaian produk ya teman-teman. Jadi jelas jawabannya di sini adalah E. Berikutnya soal nomor 16. Ada kata menampilkan drama. Menampilkan drama itu berarti unjuk kerja ya teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah A. Kemudian